Shalom Tiberias. Yang diberkati, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami menyambut setiap jemaat gereja Tiberias Bekasi Town Square dan juga seluruh jemaat gereja Tiberias yang bergabung dalam live streaming pada siang hari ini. Bersama-sama kita akan mulai ibadah kita pada siang hari. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita percaya pada siang hari ini kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita. Bersama-sama kita bersatukan hati, teduhkan hati. Kita mulai ibadah di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesetiaan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang tak pernah habis bagi setiap kami. Sampai hari ini kami ada, kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran, kehebatan kami, tapi semua hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur pada siang hari ini kami beribadah di gereja Tiberias Indonesia. Kami sungguh percaya setiap kami yang beribadah secara langsung di gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan setiap jemaat Tuhan yang bergabung secara live streaming, kami sungguh percaya kuasa Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami doa dimanapun umat Tuhan berada, biar lawatanmu menjamah setiap kami, biar kuasamu melawat setiap kami. Allah Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kuduskan setiap kami, sucikan kami, layakkan setiap kami. Biar setiap pujian kami, setiap sembah kami, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan setiap umatmu yang beribadah, setiap keluarga, setiap orang tua, setiap orang muda, setiap anak-anak, setiap pribadi yang beribadah, tidak luput dari kasih Tuhan. Kami yang sakit, kami sungguh percaya oleh bilur-bilurmu kami telah sembuh. Kami yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan kami yang punya masalah, kami percaya siang hari ini kami pulang bawa jawaban doa, terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus arahkan hati pikiran kami hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita Tiberias yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan saudara-saudara kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu limpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Nyatakan kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu yang melimpah sampai hari. Kasih-Mu melimpah di hidup.
kasih untuk setiap kesetiaan kebaikan Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Kami percaya berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama tibireskan sebagai bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih-Nya rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang. Kita ingat kebaikan Tuhan, renungkan kesetiaan Tuhan, sama-sama kita mengucap syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang sungguh tak habis kasih Tuhan, tak habis-habisnya kasih-Nya rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang. Lebih semua lagi bersama-sama di hadirat Tuhan, kita mengucap syukur naikkan sebagainya. Ku naikkan syukurku buat hari yang sungguh tak pernah habis kasih pertolongan Tuhan, habis-habisnya selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita sama-sama kita bermazmur bagi Tuhan. Oh, terima kasih. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, tetap kami mengucap syukur. Kami nyatakan Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama dengan hati penuh syukur, angkat sembah kita bagi Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Nyatakan pujian syukur kita pada siang hari ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis
Sampai kita bangkit berdiri pada siang hari bersama-sama Tiberias dimanapun umat Tuhan berada, kita mengucap syukur. Ku naikkan syukurku buat harian. Kami percaya sepanjang hidup kami tak pernah habis kebaikan Tuhan, kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus sama-sama. Ku naikkan syukurku, kami naikkan syukur kami buat harian. Besar setiamu Tuhan sepanjang hidup kami. Besar setiamu, besar, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan siang hari ini. Bersama-sama ingat kebaikan Tuhan. Nyatakan terima kasih kita bagi Tuhan Yesus. Nyatakan syukur kita bagi Tuhan siang hari ini. Oh, terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami puji. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Kami buka hati kami, jamah setiap kami, lawan setiap kami, baharui kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh besar setiamu, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur sebab Tuhan mengasihi setiap kami, sebab Tuhan mencintai setiap kami. Kami bersyukur. Seperti
Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yang percaya dikasih Tuhan, sama-sama kita mengucap syukur, nyatakan pujian kita. Seperti Bapa sayang, demikianlah kasihku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa
Terimalah segala pujian kami, segala syukur kami hanya bagi Tuhan kami yang setia mengasihi kami, setia menolong kami, setia menyertai kami, setia menguatkan kami. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia pasti berkati setiap kita, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai. Angkat suaramu sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari mengucap syukur di rumah Tuhan siang hari ini. Kasih keras suaramu sama-sama. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, di hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kita bersatu dalam pujian. Haleluya. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Angkat tanganmu sama-sama. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang siap diberkati Tuhan boleh angkat tangannya, lambaikan tanganmu saudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Yesus Sang Juru Selamat, amin. Dalam Yesus ada sukacita, amin saudara. Ada berkat Tuhan, amin. Beri tepuk tangan bagi dia saudara. Kita mau angkat terus pujian kita di hadapan Tuhan Yesus, haleluya. Yesus jalan kebenaran semua dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya,
Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lambaikan tanganmu gereja Tiberias. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Semua. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Mari percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau yang percaya, lebih keras dari suaramu siang hari ini. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang siap diberkati Tuhan katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory bagi Tuhan, haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Biar musik menyembah Tuhan, beri tepuk tangan bagi dia saudara. Ada Yesus dalam hidup ini, amin. Jalan dalam kebenaran Tuhan, dia pasti nyatakan mujizatnya siang hari ini, haleluya. Kasih keras suara sama-sama saudara. Glory haleluya, semua. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih keras lagi umat percaya. Glory haleluya, glory haleluya. Oh, oh. Di atas permasalahanmu mari saudara kita mengucap syukur. Sebab Tuhan yang berperkara bagi orang percaya, amin. Lebih keras lagi. Glory, 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 glory Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Umat Allah yang percaya beri tepuk tangan bagi Yesus yang kekal selama-lamanya dalam hidup setiap kita. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang terus memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita boleh mengucap syukur, dalam nyanyian kita boleh menyuarakan sukacita kita kepada Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita saudara, kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya. Kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir.
Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya, karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir. Kemudian pandang selalu kepada kekekalan, pikirkan perkara-perkara yang di atas, lakukan apapun untuk kekekalan. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan. Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun dengan kehidupan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, dan saat siang hari ini saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah, itu suara gembala kita saudara dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Ati Pariaji, dengan tema untuk setiap jemaat Tuhan minggu ini, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur memperingati HUT Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan menyertai perjalanan ibadah Minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai saat ini. Kiranya kasih, kuasa dan mujizat Tuhan Yesus terus menyertai setiap ibadah gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup yang kudus, selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua diundang pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romi kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus telah naik ke sorga, kita diingatkan untuk mencari kekekalan dan hidup seturut firman Tuhan. Berikut tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang segera. Lukas 24 ayat 50 hingga 53 dan juga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga 11. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Suatu hari kelak dia akan datang kembali. Tanda-tandanya sudah banyak terjadi dan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Percayalah, dia akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan hidup dalam kekudusan, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, saudara dan saya siap dijemput untuk pesta di kerajaan sorga. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah mencari Tuhan dan selalu rendah hati dalam hidup. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seseorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16, sebelum naik ke surga Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tahu kebutuhan kita, dia curahkan rohnya sendiri menjadi penolong kita semua. Roh Kudus itu omnipresent, artinya maha hadir, sehingga dimanapun kita berada Tuhan sanggup menolong kita. Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus sendiri, dan kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak menundukkan hati Engkau, tidak menundukkan hati sama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, saudara. Kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik buat pesan Tuhan yang sungguh indah, saudara, buat setiap kita Jemaat Tiberias pada siang hari ini. Kita akan dengar firman Tuhan. Untuk itu mari buka hati. Kita percaya firman Tuhan pasti akan mengubahkan kehidupan kita secara sempurna. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus namanya. Satukan hati kita, saudara. Kita bersatu di dalam doa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa gak ada satupun hari yang terjadi dengan kebetulan. Hidup kami dalam Tuhan semuanya dalam penyertaan Tuhan dengan ajaib yang sempurna. Hari ini kami boleh datang beribadah. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat pertolongan-Mu, buat kesempatan yang sungguh indah. Hari ini kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan hari ini Tuhan kembali kami datang juga Tuhan Yesus untuk boleh memberikan hati kami, untuk boleh diajar, dibentuk, untuk boleh dibuat mengerti melalui kehendak-Mu, melalui firman-Mu yang akan diberitakan di tempat ini Tuhan. Berkati ya Roh Kudus setiap umat-Mu yang hadir, bahkan yang beribadah secara live streaming. Kami doa hidup kami mengalami transformasi yang ajaib. Hidup kami berkemenangan dalam firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat bagi orang percaya. Ini hati kami Tuhan Yesus, kami persembahkan hanya untuk-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Mari berdiri, angkat tanganmu, buka hatimu buat Tuhan Yesus. Kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yang mengucap syukur, yang mau sama-sama katakan, inilah yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini, kami masih boleh buka mata kami masih boleh jadi orang Kristen. Kami percaya kamilah orang yang ditetapkan untuk terima berkat yang terbaik dari sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Siapapun yang datang hari ini dengan sakit penyakit, dengan segala luka di hati, kami percaya pulang dari tempat ini bawa mujizat dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu, haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom.
Kan saya bilang kalau saya ucapkan shalom itu saya lagi doakan saudara supaya banyak berkat, supaya panjang umur, sehat, sempurna. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Selalu ingatkan orang-orang di sekitar kita bahwa kita ini disayang Tuhan dengan sempurna, sehingga mau ada tantangan masalah sekalipun kita pasti akan baik-baik saja karena tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap langkah kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara pernah nggak ketika dalam tantangan, dalam masalah, berharap kayaknya yang nolong si A, tiba-tiba di tengah jalan yang nolong bukan si A, malah yang nolong orang lain? Pernah begitu nggak dalam hidup? Ya, yang kita harapkan kayaknya nanti Tuhan tolong melalui cara ini, kita sudah atur-atur cara supaya Tuhan memberkati lewat cara ini, ternyata Tuhan pakai cara yang lain. Pernah begitu? Itu yang akan kita bahas dalam khotbah siang hari ini dengan judul khotbah, masih ada peluang, jangan buru-buru menyerah. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang menyerah. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, jangan cengeng. Bilang. Iya, soalnya ada banyak sekali orang-orang Kristen, saudara, yang masalahnya nggak besar-besar banget, tetapi hebohnya minta ampun. Baru ada masalah dikit, buka sosmed, dia bilang, ya Tuhan, derita apa lagi yang harus kulalui, berapa banyak lagi tetesan air mata, padahal cuma hilang uang 20.000. Iya, maka saudara yang terkasih, apapun yang terjadi, ingat, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Makanya saudara melewati tantangan masalah apapun, jangan gampang menyerah. Coba lihat sekali lagi kiri kanannya, bilang sama dia, jangan gampang menyerah. Sama-sama bilang, kita masih punya Yesus. Kita buka Alkitab kita, saudara, yang terambil nanti dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang ke-3 nanti sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang 7. Yang sudah di situ katakan amin. Sebelum kita baca, saudara harus ngerti dulu sedikit konteksnya biar kita paham. Sesudah Raja Daud pegang Israel, diteruskan oleh Salomo, lalu kemudian saudara kerajaan Israel terpecah dua. Terpecah berapa? Yang pertama disebut dengan kerajaan utara atau disebut kerajaan Israel. Yang kedua kerajaan selatan atau disebut dengan kerajaan Yehuda. Ulang, yang pertama kerajaan utara atau yang kedua kerajaan atau Yehuda. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria. Ibu kotanya Samaria. Kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Ibu kotanya, sekarang yang saya membahas yang ini, kota Samaria, ibu kotanya kerajaan Israel. Dan di sini saudara ada satu nabi yang Tuhan kirim namanya Elisa. Pada saat itu kerajaan utara ibu kotanya Samaria sedang dikepung oleh musuh utamanya. Namanya adalah kerajaan Aram. Pakai M belakangnya bukan B. Kerajaan apa? Aram. Saudara, hanya untuk info ya, Coba kalau saudara pegang Alkitab buku, buka sebentar saja 2 Raja-Raja pasal 5. Tolong bacakan ke saya apa perikopnya di situ. Ya? Apa? Naaman disembuhkan. Saudara tahu siapa itu Naaman? Panglima tentara Aram. Dia sakit kusta, disembuhkan oleh nabinya orang Israel. Pasal 7, pasukan Aram nyerang Israel. Saudara ngerti maksudnya? Ini yang saya mau coba sampaikan di awal khotbah saya. Tidak semua orang yang engkau berikan kebaikan akan membalasmu dengan kebaikan. Enggak semua orang yang engkau tolong akan membalas itu dengan air susu. Ya, nanggep? Enggak semua orang yang kita baikin akan membalas itu dengan kebaikan. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk stop berbuat baik. Apapun balasan orang, tetaplah berbuat baik, bukan karena kelakuan orang tersebut, karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Lalu kemudian kota Samaria dikepung habis-habisan.
Di tengah pengepungan itu terjadilah ayat 3. Saya baca ayat 3, saudara 4, kita berganti-gantian. Ayat 3 dari 2 Raja-Raja 7. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Saudara 4, ya, jika dan jika jadi sekarang lalu pada waktu senja bangkitlah mereka itu maksudnya 4 orang kusta, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. 6, ya. Tujuh kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan kemah dan kuda dan mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara yang terkasih, ingat waktu itu kota Samaria dikepung habis-habisan. Dan orang Samaria itu mengharapkan ada pertolongan dari orang Het. Mereka mengharapkan dari orang Misraim. Misraim itu Mesir. Mereka mengharapkan dari saudaranya, yaitu dari Yerusalem. Nggak datang-datang juga. Saudara tahu apa yang Tuhan kirim? 4 orang kusta. Ya saudara. Dan saudara, kenapa ini menjadi situasi yang sangat pelik? Karena pada saat itu Samaria benar-benar dilanda kehancuran yang luar biasa. Mengalami peristiwa yang sangat-sangat menindas hati. Makanya kalau saudara nanti pulang ke rumah, saudara jangan lupa baca pasal yang ke-6. Coba lihat pasal yang ke-6 dulu. Slide. Coba lihat ayat 24. Ya. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram, ini sebelumnya, menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Coba lihat ayat 25 ya. Lihat. Maka di Samaria terjadi kelaparan hebat. Bukan cuma itu saudara, saking laparnya karena mereka dikepung, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak. Bahasa gampangnya begini, keledai bukan makanan. Bukan. Cuma saking kelaparannya, kepala ya. Walaupun saya salah, saudara tahu maksud saya yang mana. Kepala apa? Keledai dihargai mahal. Bukan cuma itu, coba lihat kalimat berikutnya. Dan 1/4 kap tahi merpati. Udah jelas-jelas ini bukan makanan. Tetapi saking kelaparannya, kotoran itu pun dijual dengan harga mahal. Separah itulah yang terjadi di kota Samaria. Nggak berhenti sampai di situ. Slide berikutnya ayat 28-29. Saudara akan menemukan ada 2 orang ibu-ibu lagi bertengkar gara-gara mereka mau makan anaknya sendiri. Ya, 29 tuh. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Pak, Bu, tolong lihat semua ke depan. Gini ya. Saudara, kalau sudah kelaparan banget, lalu di situ ada tikus sama anak bayi. Kalau udah kelaparan banget, yang saudara pertama kali makan yang mana? Dramatis ini pilihannya. Ya. Kalau orang Manado jelas jawabannya. Ya. Oke, binatang yang paling saudara jijik apa? Tikus. Oke. Selain tikus apa? Contohnya aja. Iya, memang dimanapun jawaban yang kedua pasti kecoa. Tapi anggap saja kalau saudara udah benar-benar kelaparan banget, di situ hanya ada kecoa sama anak bayi. Coba kita pikir pakai rasio aja. Yang pertama kali kita makan apa? Ngerti maksud saya?
Ya, berarti ini kota sudah benar-benar kelaparan. Kalau sampai mereka mau makan bayi, berarti kecoa sama tikus pun udah nggak ada, kan begitu? Iya kan? Ini benar-benar kelaparan yang luar biasa, krisis yang benar-benar parah. Dan mungkin saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh kota Samaria, mungkin hari ini engkau juga sedang merasakannya. Engkau mengalami krisis yang luar biasa, kayaknya udah nggak ada lagi jalan keluar, saudara. Tetapi ingat baik, masalahmu tidak menentukan masa depanmu. Selama engkau berjalan bersama Tuhan, kita percaya selalu ada jalan keluar dalam Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Nggak stop sampai di situ, slide. Lihat ya, ini perkiraan. Samaria itu maksimal penduduknya cuma 10.000 loh. Ya, dan ini ada dalam catatan sejarah. Sedangkan yang mengepung kota Samaria, pasukan Aram, itu antara 30.000 sampai 50.000. Secara jumlah pasukan sudah kalah. Bukan cuma itu, pengepungan itu terjadi lebih dari 6 bulan. Nggak ada lagi pasokan makanan. Dan secara logistik, secara kekuatan militer, Aram itu jauh lebih kuat daripada Aram. Ini yang saya bilang udah mentok. Tetapi orang dunia boleh berkata sudah mentok. Kita orang yang dalam Kristus selalu percaya ada mujizat bagi setiap kita yang percaya. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang menyerah. Bilang. Ya, maka saudara, hari ini kita mau belajar. Kalau sudah mentok, ya, kenapa kita nggak boleh menyerah? Yang siap belajar katakan amin. Yang pertama, langsung saja, coba lihat ayat 3, perhatikan baik-baik. 4 orang yang sakit kusta ada di mana? Coba lihat dulu Pak Bu, gini loh. Saudara, kalau misalnya lagi benar-benar lagi dalam keadaan bermasalah, yang paling saudara harapkan untuk nolong siapa? Pasti orang yang jauh lebih mampu dari kita kan? Benar dong? Kalau saudara lagi kesulitan keuangan, yang paling saudara harapkan untuk menolong adalah orang yang uangnya lebih banyak. Kan begitu. Kalau bangsa Samaria ini sedang dikepung, maka yang paling diharapkan untuk menolong siapa? Bangsa yang lebih kuat. Ini enggak. Yang Tuhan pakai 4 orang kusta. Dan hanya untuk info saudara, orang kusta ini 4-4-nya pun sudah putus harapan. Ini kan antara orang yang putus harapan dengan yang putus harapan bergabung. Jadilah putus harapan kuadrat. Ya. Kenapa saya bilang, coba lihat ayat 3. 4 orang kusta ini sudah kelaparan. Dan mereka bilang begini sama yang lainnya. Ngapain kita duduk-duduk di sini sampai mati? Karena kalau duduk aja pasti kelaparan. Pak, Bu, coba perhatikan. Berarti, lihat ya, pilihannya cuma ada 3. Diem aja. Yang kedua, masuk ke kota Samaria, tapi pilihannya, coba lihat ayat 4. Pilihan ini juga dilema. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota apa? Samaria, padahal dalam kota itu ada kelaparan. Mati nggak mereka kira-kira? Mati, oke. Yang kedua pilihannya, dan jika kita tinggal di sini juga, pasti mati juga nggak? Karena sama-sama kelaparan. Maka tinggal satu pilihan. Apa itu pilihannya? Ulang. Orang kusta, kota Samaria, pasukan Aram. Diam di sini mati nggak? Masuk Samaria mati nggak? Kenapa? Kelaparan. Maka pilihannya, kemanakah orang kusta ini? Ke Aram. Ya, kalau ke Aram bisa mati, bisa hidup. Betul. Peluangnya 50-50. Dan dalam hidup ini saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang 50-50, benar nggak? Makanya ayat 4 dikatakan begini, jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ini berarti saudara, orang kusta ini pun sudah putus asa. Paham nggak paham, anggukan saja dulu kepalanya. Tapi pelajaran bagi kita yang pertama, slide, silakan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolongmu. Yang percaya katakan amin. Termasuk orang yang tidak kita anggap, itu pun bisa menolong kita. Dan di antara semua orang saudara,
orang kusta itu kalau dalam perjanjian lama derajatnya yang paling rendah. Kenapa? Dalam hukum Taurat Imamat pasal 13, 45, 46, orang kusta itu nggak boleh tinggal bareng. Mereka tinggalnya harus di luar kota. Bajunya itu saudara harus cabik-cabik, rambutnya terurai, dan kalau dia ketemu sama orang dia harus tutup mukanya dan dia harus bilang najis, najis, najis. Ini orang yang paling nggak dianggap. Tetapi ini yang saya mau coba sampaikan kepada setiap saudara, bahwa orang yang paling tidak dianggap itu justru kadang-kadang Tuhan bisa jadikan sebagai orang yang bisa menggenapi rencana Tuhan atas kehidupanmu. Ya, makanya saudara, slide boleh. Ingat ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Kalimat berikutnya itu saya terinspirasi, saya kutip dari kalimat gembala sidang kita, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Ibu Pariaji pernah bilang begini, jangan jahat-jahat sama siapapun. Ya, senggol kiri kanan bilang sama dia, jangan jahat-jahat, bilang. Iya, orang yang kita nggak anggap loh Pak, Bu, itu bisa jadi penolong kita di masa depan. Contoh, saudara yang terkasih, dulu sebelum saya masuk sekolah pendeta, saya ini kan juga kuliah sebelum masuk sekolah pendeta. Ini bertahun-tahun yang lalu. Saya dulu kuliah jurusan keuangan. Kampus saya itu di daerah Cawang. Nggak usah disebut lah. Ya, itu dari daerah Cawang. Nah waktu itu rumah saya di Kebon Jeruk. Dan saya zaman dulu kan kalau mau bayar kuliah nggak bisa, belum ada transferan. Jadi saya bawa uang cash. Saya dari Kebon Jeruk naik mikrolet sampai di Selipi. Dari Selipi itu saudara naik bus umum. Saya lupa nomor berapa. Dan saya waktu itu kalau nggak salah baru semester 1. Saya itu pakai celana SMA. Kenapa nggak ada celana lain? Saya pakai celana SMA. Tiba-tiba saudara baru berjalan, bus agak penuh. Samping saya kosong. Kalau bus itu kan ada yang 2 kursi, ada yang 3 kursi samping gitu. Saya duduk yang 2 kursi. Tiba-tiba ada satu anak duduk di sebelah saya. Orang tuanya harus duduk terpisah. Dan anak yang duduk di sebelah saya ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan saudara paham maksud saya. Anak spesial. Nangkep ya? Ya, saudara, akhirnya saya duduk diam dan saya ngeliatin, aduh, ini kok ada anak spesial di sebelah saya. Dia mulai ngomong-ngomong sendiri, dia ngeliatin saya. Saya pikir dia lagi ngajakin saya ngomong, ternyata dia lagi ngajakin nyamuk di atas kepala saya untuk ngobrol. Saya diam, akhirnya dia mulai, air liurnya sudah mulai jatuh. Saya jujur Bapak Ibu, saya pada saat itu agak risih. Saya bilang kenapa ini kan? Ya, sampai satu titik tertentu, air liurnya sudah mulai jatuh. Dia lap pakai tangan. Setelah dia lap pakai tangan, dia ulurkan tangannya ke saya dan untuk minta salaman. Saya Bapak Ibu, kalau saya biasa aja dengan begitu-gituan. Saya ambil tisu, ya saya salamin dia. Kenapa? Saya walaupun dulu masih muda, saya nggak mau gampang ngecewain orang lah. Saya tetap salam dia. Akhirnya dia ketawa, saya ketawa, sama-sama kita ketawa, dan kita tidak tahu apa yang kita ketawain waktu itu. Pokoknya santai saja. Di daerah Tebet, seingat saya, pokoknya yang ada patung itu, betul ya? Pancoran, betul ya? Nah, masuk waktu itu sekitar 20 anak-anak SMA yang lain. Dan saudara tahu apa yang terjadi di bus itu? Bus itu dipalak. Semua penumpang dimintain uang. Saya jujur Bapak Ibu, saya deg-degan. Kenapa? Saya pegang uang 3,5 juta. Saya ini kan bukan dibesarkan oleh orang tua saya. Saya dibesarkan oleh om dan tante saya. Dan itu kalau sampai diambil, saya pasti dimarahin habis-habisan. Pasti itu. Akhirnya saya udah mulai deg-degan, oh Tuhan, ini untuk bayar kuliah. Ya, hati saya deg-degan, dia mulai diambil dari depan, di belakang juga mulai diambil. Hati tambah deg-degan. Saya berdoa waktu itu, Tuhan tolong saya, tolong. Ini 3,5 juta ini. Sampai akhirnya ada satu atau 2 orang berdiri di depan kursi saya. Dan yang pertama dilihat oleh dia adalah anak spesial tadi. Waktu dia mau minta sesuatu ke anak spesial tadi, mungkin juga tergerak hatinya 2 orang ini. Dan akhirnya dia lewatkan anak spesial itu. Dan tiba giliran saya. Ketika mereka lihat saya pun jadi spesial. Singkat cerita Bapak Ibu, ya karena kita sudah ketawa-ketawa begitu kan,
Mungkin ya, mungkin orang yang mau coba mengganggu saya, mereka berpikir, oh ini dua orang spesial, dan mereka lewatin. Bapak Ibu jujur, saya tidak bersuka cita karena orang lain mengalami kendala, masalah, lalu saya dilewatkan. Saya nggak bersuka cita untuk itu. Tetapi hari itu Tuhan mengajarkan sesuatu yang penting buat saya, bahwa Tuhan bisa pakai orang yang kita nggak anggap untuk menyelamatkanmu. Yang paham katakan amin. Dan saudara harus ngerti konsep ini. Orang yang engkau tidak anggap justru Tuhan bisa pakai untuk memberkatimu. Itu sebabnya Pak Bu, jangan jahat-jahat sama orang. Engkau jangan berharap bahwa yang menolongmu adalah malaikat yang bersayap. Karena kadang-kadang malaikat itu tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Pak, hanya untuk info, kalau engkau mengharapkan pertolongan itu dari orang-orang yang kuat saja, kadang-kadang cara Tuhan gak begitu. Bisa jadi yang Tuhan pakai adalah orang yang tidak pernah engkau tebak. Siapa? Bisa jadi Tuhan pakai istrimu loh. Bisa jadi Tuhan pakai orang tuamu. Artinya, saudara yang terkasih, engkau yang saat ini mungkin merasa disingkirkan, engkau yang saat ini mungkin merasa gak dianggap, ingat baik Tuhan pun bisa pakai setiap kita untuk menggenapi rencananya. Itu sebabnya saudara yang terkasih, ketika manusia coba rancangkan yang A, yang B, pertolongan dari A, dari B, ternyata Tuhan buat dari rencana yang lain hanya untuk membuktikan bahwa nggak usah ngatur-ngatur Tuhan tentang bagaimana cara Tuhan menolong setiap kita, karena Dia pakar strategi yang luar biasa, yang sanggup memberkati setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, ya jangan anggap remeh orang lain. Ya, saya sangat belajar dari gembala sidang kita. Jangan pernah anggap remeh orang lain. Jangan. Ya, karena setiap orang punya potensinya, dan setiap orang pun Tuhan bisa pakai untuk memberikan berkat bagi setiap kita. Coba angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhanku punya ribuan cara untuk memberkatiku. Aku percaya tidak pernah aku ditinggalkan. Aku percaya aku diberkati sempurna dalam Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, pelajarannya apa? Coba lihat ayat yang kelima. Lalu pada waktu senja, senja itu apa sih? Sore-sore mau menjelang malam, bangkitlah mereka. Siapa mereka? 4 orang kusta masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah ternyata nggak ada orang di sana. Lihat. Prosesnya kan nggak begini kan? Waktu orang ini jalan, nyampe di kemah, tiba-tiba semua orang Aram menghilang. Nggak begitu kan prosesnya kan? Pasti ada proses orang Aram kabur, benar kan? Dan saudara tahu kapan orang Aram kabur? Ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi apa? Kereta. Bunyi tara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya jangan-jangan Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Yang didengar oleh pasukan Aram adalah suara kereta, kuda, tentara yang besar. Padahal yang jalan 4 orang kusta. Betul? Berarti kapan Tuhan tunjukkan mujizatnya? Per kapan? Ulang, nggak apa-apa, saya masih punya waktu sampai jam 6. Ya. Ulang. Ini kan orang Aram nggak langsung kabur tiba-tiba, benar kan? Pasti ada proses mereka kabur pelan-pelan kan? Dan mereka kabur itu ketika mereka dengar suara langkah seperti kuda, seperti tentara, seperti kereta. Pertanyaannya berarti, kapan mujizat itu mulai terjadi? Yaitu ketika Oke, saya bantu. Ketika 4 orang kusta mulai slide. Maka mujizat terjadi ketika engkau mulai melangkah. Lihat ya.
Ketika engkau mulai melangkah, disitulah Tuhan ubah langkah 4 orang kusta itu menjadi suara tentara yang besar. Maka kalau engkau mau lihat mujizatnya Tuhan, Pak, Bu, mulai melangkah. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan kebanyakan rencana. Bilang. Perencanaan itu penting ya, sangat penting. Persiapan itu penting loh. Tetapi kalau saudara gini loh, kalau kita kebanyakan perencanaan gak jalan-jalan, maka percuma. Ingat ini ya, ingat ya. Doa, ribuan doa tanpa tindakan itu tidak lebih bernilai dibandingkan satu seruan doa disertai dengan tindakan. Makanya surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Makanya saudara harus ada tindakan, beriman. Oke, contoh. Saudara, masih ingat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian? Masih? Oke, di antara semua mujizat yang paling saudara ingat yang mana? Yang paling wah? Ya, belah laut Tiberau. Betul ya? Itu yang paling saudara ingat, yakin? Oke. Prosesnya gimana? Prosesnya Musa angkat tongkat, laut Tiberau terbelah, begitu kan? Lalu kemudian orang Israel berjalan di atas tanah yang kering. Benar? Oke. Sadarkah saudara bahwa peristiwa itu bukan terjadi 1 kali membelah air, terjadi 2 kali. Tapi yang dibelah bukan laut Tiberau, sungai Yordan. Tapi kali ini prosesnya agak beda. Yosua 3. Lihat ya. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu apa? Apa? Sama-sama bilang mencelupkan kaki ke dalam air di tepi sungai itu. Itu kalimat berikutnya dikasih POV, point of view, konteksnya. Sungai Yordan, ngomong-ngomong, itu adalah sungai sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Sungai Yordan itu alirannya keras sekali. Dan ketika imam mencelupkan kakinya, ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun itu terputus sama sekali. Berarti kapan sungai Yordan berhenti mengalir? Ketika mencelupkan kakinya. Bapak Ibu, saya mau tanya. Yang pertama, bangsa Israel berjalan tanahnya kering, betul kan? Yang kedua, harus celupin dulu kakinya. Dan saudara baca nanti berikutnya, semua harus celupin kakinya dulu, barulah air itu terbelah. Saya mau tanya, lebih deg-degan yang mana? Yang kedua, kenapa? Kakinya basah dulu kan? Tetapi kapan sungai itu mulai terbelah? Ketika engkau mulai melangkah. Mungkin ketika pertama kali kita jadi Kristen, Tuhan buat mujizat sama seperti laut Tiberau. Tuhan yang belah, engkau tinggal melangkah. Tapi seiring dewasanya iman kita, yang Tuhan mau adalah melangkah dulu. Celupkan dulu kakimu, dan engkau akan lihat mujizat. Slide. Maka saudara, ingat, mujizat bukannya tidak muncul karena Tuhan belum bekerja. Bukan. Tetapi karena engkaunya belum melangkah. Ingat saudara, dia tidak menunggu kita untuk sempurna. Dia menunggu kita untuk bergerak. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sering bilang begini, langkah pertama untuk mewujudkan impian kita adalah bangun dari tidur. Stop bermimpi dan mulai bergerak. Dan ingat, walaupun engkau belum sempurna banget dalam perjalanannya, Tuhan pasti yang menyempurnakan setiap langkah kita. Makanya saudara, mulai bergerak, mulai melangkah. Pak Pendeta, saya nggak bisa bikin CV supaya saya bisa ngelamar kerja. Buat aja, melangkah aja dulu. Kenapa? Dalam proses perjalananmu pasti ada proses belajar. Satu orang jemaat Tiberias, waktu zaman COVID, dia harus diberhentikan dari pekerjaannya. Begitu dia diberhentikan dari pekerjaannya, dia buka buku mendiang ibunya. Ternyata ada 1 resep kue. Dia coba, dia buat 2 kue. Cuma gara-gara dia nggak mau kelamaan, saudara tahu apa? Dia langsung buka jualan secara online. Ada yang beli kue pertama, lalu langsung dikirim. Dan kue yang kedua itu yang ada di rumah, dia buka, ternyata dalamnya itu belum mateng banget.
Ya, saudara tahu kan kalau kayak kue bolu belum matang-matang banget, lalu pas lagi dikirim, yang beli ternyata adalah influencer di sosial media. Dia udah deg-degan, wah ini kalau sampai kenapa-napa, maka inilah akhir daripada karir perjalanan dia dalam bisnis kuliner. Singkat cerita, muncullah video daripada influencer tersebut. Dia review kuenya. Pas dia lihat review kuenya, influencernya bilang, ini kuenya enak banget, kue lumer terbaik yang pernah saya makan. Kesalahanmu Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang unik untuk hidupmu. Itu sebabnya saudara, mulai melangkah. Ya saudara, harus mulai melangkah. Karena kita percaya kalau Tuhan yang pegang erat tangan kita, Dia akan angkat kita naik. Maka saya suka lagu lama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan-Kau memimpinku di tengah gelombang dunia menakut. Hatiku apa? Tetap tenang teguh. Kenapa? Tiap langkahku haleluya, ke tempat di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Engkau yang saat ini kebanyakan mikir, ingat perencanaan itu penting. Tetapi kalau engkau tidak mulai bergerak Pak Bu, akan ada banyak kesempatan yang menghilang. Sama seperti orang kusta, diam pun mati, maka dia ambil kesempatan itu walaupun peluangnya 50-50. Karena resiko engkau diam jauh lebih besar daripada resiko engkau bergerak. Tapi ketika engkau bergerak bersama Tuhan, Tuhan sanggup ubah seluruh hal untuk menyatakan kemuliaannya melalui apa yang engkau kerjakan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, tangan saya diberkati. Makanya saudara, ingat harus mulai melangkah. Saya senang kalau kalimat kata orang-orang tua zaman dulu, biasakan rajin bangun pagi-pagi sebelum rezekinya dipatok. Tapi kalau saya mau simpulkan sederhana begini, berkat itu lebih dekat sama orang-orang yang rajin. Amin. Ya, iman penting, tetapi melangkah juga penting. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Ingat, mujizat terjadi ketika kita berserah penuh. Saudara, Elisa itu adalah nabi yang luar biasa loh. Tetapi ada momen-momen juga dia mentok, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah berserah penuh sama Tuhan. Dan tanda orang yang berserah penuh sama Tuhan adalah dia sadar bahwa tidak semua keadaan bisa dia kontrol. Saya ulang ya. Tanda bahwa engkau berserah pada Tuhan adalah engkau harus sadar bahwa tidak semua keadaan bisa kita kontrol. Itu sebabnya berserah sama Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah itu artinya kita percaya Tuhan sanggup atur semua yang terbaik. Makanya saya pernah kasih contoh, gimana caranya untuk nolong orang yang tenggelam. Gimana caranya kalau ada orang tenggelam di kolam renang atau di laut? Cara paling gampang menolong dia adalah biarin dia setengah pingsan. Ya, kalau dia sudah setengah pingsan lebih gampang nolongnya. Karena kalau dia masih bisa berontak, maka akan ada dua korban di situ. Kadang-kadang saudara, Tuhan tunggu supaya kita berserah dulu sama Tuhan, barulah dia turun tangan. Maka saudara, seberapa besar sih kekuatan kita? Berulang kali kita coba andalkan kekuatan sendiri, berulang kali berakhir dengan kegagalan kan? Berulang kali engkau coba andalkan kekuatan manusia, semuanya berantakan kan? Maka saudara, serahkan semua kepada Tuhan. Dan saya tahu bahwa kadang-kadang keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi daripada kita hanya mengeluh, lebih baik kita percaya serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan atur semuanya untuk kebaikan setiap kita. Saya teringat dengan sebuah cerita, saudara. Ada satu orang namanya Horatio Gafford.
Satu kali, dia ini pengacara yang sangat-sangat luar biasa, sangat terkenal di Amerika di tahun-tahun 1800-an. Dia juga punya bisnis properti yang sangat banyak. Tahun 1871, Horatio ini properti-propertinya itu mengalami peristiwa yang menyedihkan, karena tahun itu kota Chicago terbakar satu kota, termasuk properti-propertinya dia, habis terbakar semua. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia begitu patah hati. Akhirnya setahun atau beberapa tahun kemudian, dia ajak 4 orang putrinya dan 1 orang istrinya untuk jalan-jalan ke Eropa naik kapal laut. Cuma karena dia punya kesibukan tertentu, singkat cerita, 4 anak dan istrinya ini berangkat duluan. Dan di tengah perjalanan laut, kapalnya tenggelam. 4 anaknya mati, yang tertinggal sisa istrinya. Akhirnya Horatio menyusul dengan kapal laut menuju Eropa. Sampai di sebuah titik, kapten kapal bilang begini, inilah titik tenggelamnya kapal yang sebelumnya. Dan ketika dia melihat titik itu, pilihannya dia bisa loh untuk mengeluh. Dia bisa untuk berontak sama Tuhan. Tetapi ketika dia ada di titik tertentu, dia menulis kalimat yang mengguncang dunia. Slide. When peace like a river attended my way, ya, it is well with my soul. Baiklah bagiku. Saudara, saya nggak tahu seberapa besar masalah yang Anda hadapi. Saya nggak tahu semepet apa keadaanmu sekarang. Tetapi hari ini engkau harus berkata bahwa apapun yang Tuhan buat itu baik bagiku. Memang gak gampang ngomongnya, gak gampang. Orang dikepung sama Aram kok. Orang dikepung sama tantangan masalah, gak gampang. Tetapi ketika engkau mengucapkan kalimat itu, percayalah, seluruh tentara sorga pasti akan menolongmu, orang-orang yang dikasihinya. Saya tutup dengan kalimat gembala sidang kita. Ingat, kadang-kadang saudara, putus asa itu berawal dari pikiran kita. Kalau engkau sudah kalah di sini, maka engkau akan kalah semuanya. Baru sekedar dalam pikiran kita. Maka daripada engkau mengeluh atas tantangan masalah yang kau hadapi, saya undang worship leader pemain musik. Daripada engkau hanya mengeluh menghabiskan hidupmu dengan menyesali bahwa nggak ada pertolongan lagi, orang-orang yang saya andalkan kok kayaknya nggak ada lagi yang bisa nolong. Jauh lebih baik engkau berkata kepada masalahmu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dan kalau engkau perkatakan itu dengan imanmu, kita percaya bahwa apa yang tak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah telingamu dengar, satu persatu Tuhan akan tunjukkan di hadapan matamu, hanya untuk membuktikan bahwa engkau disayang Tuhan dengan sempurna. Yang diberkati, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih, maka pada siang hari ini, nanti ketika pulang, bawa satu keyakinan yang pasti, bahwa mau sebesar apapun tantangan masalah kita, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini, di tengah setiap keadaan yang menimpaku, aku percaya bahwa Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Kami percaya tidak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Mari saudara, kita mau angkat pujian Allah kuasa melakukan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Katakan Allahku. Dia ciptakan, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. sama-sama katakan saya diberkati Tuhan.
Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Kuasa melakukan Haleluya. segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allah-Ku Maha Sekali lagi dari hatimu katakan Allah kuasa. Haleluya, haleluya. Ini yang kami imani ya Tuhan. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya memang kadang-kadang dalam perjalanan keimanan kita ada momen-momen di mana kita kayaknya udah mentok mepet. Ada momen-momen di mana kita harus seperti sakit, menyakitkan itu. Tetapi ini yang saya percaya, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan menjagamu. Setiap tetesan air matamu pun Tuhan tahu. Setiap malam yang kau lewati pun Tuhan tahu. Maka saudara, kalau Dia sanggup membelah lautan, kalau Dia sanggup menangkan badai, apa yang kau takutkan? Dan saya tahu untuk ngomong ini gampangnya minta ampun. Tetapi ketika engkau menghadapi, ketika engkau dikepung dengan pasukan Aram, engkau dikepung dengan tantangan masalahmu yang kau sendiri pun gak tahu lagi di mana jalan keluar. Tetapi ingat bahwa Tuhan bisa pakai ribuan cara untuk memberkati setiap kita. Bukankah sudah terbukti berulang kali kita merancang kayaknya pertolongan akan datang dari tempat A, dari tempat B, dan Tuhan ubah semua itu. Apa yang selama ini engkau tidak pikirkan, justru itu yang Tuhan buat untuk membuktikan satu hal, bahwa engkau sangat disayang Tuhan. Maka itu sebabnya saudara, hari ini sadar bahwa nggak semua keadaan kondisi di dunia ini bisa kita kontrol. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah engkau rendahkan hatimu, pandang Tuhan, harapkan pertolongannya. Engkau yang bersatu dengan tubuh darah Yesus, engkau tahu bahwa Yesus ada dalammu, kita ada dalam Yesus. Maka percayalah, Tuhan sanggup ubahkan seluruh keadaanmu. Hari ini saudara, jika engkau punya beban berat, tantangan, masalah, boleh taruh tangan kan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang hari ini datang dengan segala beban, tantangan, masalah. Kami pun belum bisa lihat jalan keluar, tetapi ketika kami pandang Yesus, kami tahu bahwa Engkau sanggup mengubah keadaan. Itu sebabnya tidak ada yang bisa kami lakukan ya Tuhan, selain berserah penuh kepadamu. Itu sebabnya Tuhan, hari ini dengan segala kerendahan hati kami datang menghampirimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan sama-sama kita katakan, aku berserah. Aku berserah. Katakan, Aku berserah. amin, amin. Aku
lagi Tuhan Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih untuk persembahan diberikan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama kita masuk perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri pada sore hari ini. Kita sambut yang terbaik dengan hati penuh syukur. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, tenangkan hati kita sejenak supaya kita benar-benar layak untuk terima sakramen yang kudus ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah,
tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Nama kami bersama keluarga tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa seluruh organ tubuh kami sehat sempurna bersama keluarga. Kami dipulihkan, disembuhkan, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Maka doaku, Tuhan Yesus, jemaat Tiberias dijauhkan dari penyakit demam berdarah. Kami dilindungi sempurna oleh kuasa darah Yesus. Saudara, sebutkan sakit penyakit saudara, termasuk engkau yang punya masalah dengan sistem syaraf. Bawa dalam doa, berdoa di hadapan Tuhan. Suami istri yang rindu punya keturunan, bawa juga dalam doa. Maka kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan perjamuan kudus ini. Kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mengucap syukur telah terima tubuh darah Tuhan Yesus. Percaya ada kuasa Tuhan yang memulihkan setiap kita, menyembuhkan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saudara, nanti kalau di sini ada orang tua, ya termasuk nanti orang tuanya urapi di kepala anak-anaknya. Kita percaya tangan kita juga punya kuasa. Maka berkat urapan dari Gembala Martir tercurah bagi setiap kita jemaat Tiberias. Termasuk nanti kalau di sini ada yang lagi nunggu pengumuman tanggal 28 itu, saudara doa. Bahkan kalau perlu di sini kalau ada orang tua anak, ambillah satu hari untuk puasa sama-sama. Ya supaya apa? Supaya bersatu hati. Saudara yang bawa botol minyak urapan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima. Saudara silakan duduk. Dan ada beberapa saat saudara berdoa di hadapan Tuhan. Ucapkan seluruh isi hatimu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu, ucapkan dalam doa.
Saatnya engkau berdoa di hadapan Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu, Tuhan berkati. Juga keluarga Robin diberkati Tuhan, juga keluarga Zega diberkati, juga Bernard family Tuhan berkati, Reinhard Simanjuntak diberkati, juga keluarga Pangemanan, Pak Surya diberkati Tuhan, juga Pak Budi Santoso Tuhan berkati, Willy dan Mia diberkati. Maka siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doaku, setiap suami yang hadir diurapi Tuhan menjadi imam yang kudus, sehingga mereka boleh bawa seluruh keluarga percaya Kristus masuk dalam kerajaan sorga. Berkati setiap istri menjadi penolong yang sepadan, yang setia. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang turut campur tangan. Berkati Tuhan Yesus, yaitu setiap rekan-rekan muda yang sudah bekerja, yang berkuliah, bersekolah, kami percaya masa depan mereka aman dalam lindungan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Berkati selalu Tuhan, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sehingga melalui pelayanan beliau, melalui pelayanan Gereja Tiberias Indonesia, kami percaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami Tuhan berkati, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo Pariaji Tuhan berkati, Tuhan sayangi dengan segala program-programnya. Winners Camp diberkati Tuhan, baptisan tanggal 20 Juni diberkati Tuhan. Apapun program Gereja Tiberias, Tuhan yang pakai dengan dahsyatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi sore hari ini, koordinator Pak David bersama keluarga, selalu dalam penyertaan-Mu, hamba bersama istri anak-anak, biar selalu dalam perlindungan kasih setia-Mu. Rekan-rekan worship leader, Bung Richard, Bung Sony, Tuhan berkati. Rekan-rekan pemain musik, Tuhan berkati, disayang Tuhan sempurna. Rekan-rekan singer, choir, pasangan suami istri yang melayani tim media, kami percaya kami lakukan ini semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri. Kita datang dengan berkat, kita pulang bawa berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ibadah kita pada sore hari ini, saudara. Selamat hari Minggu, bagi segala Tuhan dan shalom.